Debak, dialog asiknya BAK. Hai semua, kenalin aku Wanda. Selamat datang di podcast Debak, dialog asiknya BAK episode 10. Tempat dimana kita bakal sharing-sharing pengalaman dari narasumber-narasumber keren loh. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, karena kakak ini adalah wakil ketua BAK 2024 teman-teman. Nah, mungkin kita nggak afdol nih kalau nggak kenalan dulu. Kakaknya bisa langsung kenalan. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Yuli. Dipanggil Yuli, nama panjang aku Yuliarsi Amata. Aku dari akuntansi angkatan 21. Halo Kak Yuli, gimana nih kabarnya Kak Yuli? Oke, Wanda. Kabar aku puji Tuhan baik sampai hari ini. Oke, nah di podcast kali ini kita bakal bahas apa sih? Nah, jadi kita bakal bahas tentang internship nih teman-teman. Nah, Kak Yuli ini kebetulan udah nyobain 3 dunia kerja yang berbeda banget. Nah, yang pertama itu dari mulai KCA, tempat dimana ngulik laporan keuangan. Yang kedua ada BPK, tempat ngurusin audit keuangan negara. Sampai PLNI, BUMN besar yang ngurus pelayaran dan logistik nih teman-teman. Oke, mungkin aku bakal tanya-tanya nih sama Kak Yuli. Nah, jadi gimana sih awalnya bisa dapat magang dan pertama kali magang di mana nih Kak Yuli? Oke, thank you Wanda pertanyaannya. Jadi kalau untuk magang sendiri ya, awal pertama banget aku magang itu di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu sekalian aku ke tempat aku ya, ke tempat asal aku ke Medan. Jadi aku magang di BPK Perwakilan Sumatera Utara gitu. Itu untuk pertama kali magang sih. Wah, keren banget nih teman-teman. Kak Yuli udah magang di BPK nih. Nah, aku mau dong tahu cerita Kak Yuli. Kak Yuli tuh magang di BPK tuh ngapain aja nih? Oke, jadi kalau untuk di BPK sendiri ya, pekerjaan aku, sebelumnya aku mau ngasih tau dulu deh. Pekerjaan aku itu kan di bagian subkeuangan. Nah, jadi di BPK itu kan ada beberapa bagian ya. Ada yang fokusnya audit, ada yang di keuangan, ada yang di hukum, ada yang di komunikasi humas gitu. Nah, karena pada saat itu aku masih semester 4 dan BPK itu membuka tempat magang untuk yang di bagian keuangan. Jadi aku nggak bisa ke bagian auditnya langsung gitu. Jadi pekerjaan aku di sana itu lebih terfokus untuk mempersiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan laporan keuangan BPK gitu. Jadi BPK sendiri selain emang tugasnya untuk memeriksa laporan keuangan, mereka ini juga harus menyiapkan laporan keuangan gitu. Nah, karena tugasnya untuk menyiapkan laporan keuangan, itu ada bukti-bukti transaksi dan juga laporan-laporan pertanggungjawaban dana-dana yang diberikan kepada BPK ini dipakai untuk apa aja gitu. Nah, jadi ada laporan transaksinya dan di sini aku bertugas untuk melihat gitu, untuk menelusuri apakah laporan-laporan transaksi yang diberikan itu sesuai nggak sih sama bukti-bukti yang dilampirkan juga gitu. Selain itu, aku juga melihat apakah dengan bukti-bukti transaksi laporan-laporan keuangannya itu sesuai juga nggak dengan anggaran yang dari awal udah dipersiapkan untuk itu gitu. Jadi hanya melihat-lihat dan menelusuri aja sih sebenarnya, lalu dirapihin dokumennya dan lain sebagainya. Karena kan masih semester 4 juga ya di situ, belum begitu banyak hal-hal tertentu lah yang dilakukan. Gitu sih Wanda. Aku mau tanya nih ke Kak Yuli nih. Jadi Kak Yuli tuh pertama kali magang tuh perasaannya gimana sih? Deg-degan atau enggak? Jujur iya ya, pertama kali magang deg-degan dan agak ribet gitu. Kayak pertama kali nyusun proposal magang, terus juga bikin CV yang proper tuh kayak gimana, karena untuk CV awalnya kan masih banyak ya CV yang kita pakai tuh pasti yang ya teman-teman tahu lah ya. Tapi kan ketika magang CV-nya harus proper, harus dalam bahasa Inggris. Jadi untuk mempersiapkan itu tuh ya dari awal udah gedebak-gedebuk gitu. Terus sampai waktu keterima magangnya, pengumuman magangnya juga banyak yang disiapin, dan ternyata tuh kalau magang di BPK, di instansi pemerintah harus pakai hitam putih dan lain sebagainya, harus pakai almet. Jadi lumayan sih. Nah, tentunya deg-degan banget karena itu kan balik ke tempat asal aku ya di Medan. Jadi kayak ekspektasi orang terhadap wah anak magang nih dari Undip gitu. Padahal aku juga ngerasa biasa aja gitu ya. Tapi ya itu tadi. Jadi awal-awal tuh aku persiapin kayak aku baca profil BPK, aku ditanya-tanya sih sebenarnya sama pegawai yang ada di sana gitu. Dan ternyata sampai di sana kayak oh ya udah biasa aja gitu, nggak ada yang peduli juga, kayak ya udah kamu di sini diterima kerja
ya udah dapetin ilmu sebanyak-banyaknya aja gitu. Jadi nggak semenyeramkan itu ternyata gitu sih kalau menurut aku. Wah, sangat insightful banget ya pengalaman dari Kak Yuli pas magang di BPK. Nah, mungkin Kak Yuli habis dari BPK nih magang kemana lagi nih Kak? Oke, jadi abis dari WPK aku lanjutin buat magang di salah satu BUMN yaitu Pelni ya. Pelni kalau teman-teman nggak tahu adalah Pelayaran Nasional Indonesia gitu. Nah, jadi kan aku baru denger juga nih tentang Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia. Nah, jadi motivasi kakak buat daftar ke Pelni itu apa sih kak? Kan kakak juga dari jurusan akuntansi ya. Nah iya benar, jadi motivasi aku daftar di Pelni eh, untuk magang di Pelni itu karena aku yang pasti ya pengen dapat pengalaman, tapi khususnya di sini di BUMN gitu. Karena yang tadi kan udah instansi pemerintah, jadi kayak aku mikirnya kalau udah instansi pemerintah ya udah cukup satu aja pemerintah. Mungkin nanti aku bakal coba swasta lagi, tapi aku pengen dapat pengalaman baru lagi nih, yaitu BUMN. Karena BUMN seperti yang kita tahu ya memiliki kontribusi yang penting nih buat perekonomian Indonesia gitu. Jadi aku tertarik dengan tantangan yang datang dari lingkungan kerja yang dinamis nih kayak BUMN dan kesempatan buat belajar banyak karena itu tadi aku pun pada awalnya saat mencari magang nggak begitu sering gitu dengar mengenai PT Pelni ini. Jadi aku merasa tertarik boleh nih untuk dicoba gimana sih Pelni itu sebenarnya. Nah, kalau kerja di BUMN itu rasanya gimana? Itu lebih birokratis atau justru terbuka nih kak? Oke, kalau aku boleh cerita gitu ya di Pelni sendiri, kalau menurut aku suasananya itu benar-benar nyenengin banget. Kalau yang tadi kan sama-sama pemerintah gitu ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya di BPK kan sangat-sangat terstruktur gitu. Sedangkan kalau di Pelni ini lebih fun sih. Walaupun emang mereka tetap ada aturan masuk jam berapa, terus diawasi dengan ketat karena ternyata Pelni di Semarang ini itu perusahaannya nggak gede, jadi kecil banget. Pegawainya juga yang di kantor bener-bener itu bisa kehitung nggak sampai 30 bahkan. Jadi kayak ternyata Pelni di Semarang ini untuk yang di kantornya itu nggak begitu banyak orangnya. Nah, tapi justru karena nggak begitu banyak orangnya, jadi lebih kenal satu sama lain. Jadi nggak ada jarak yang gimana banget antara pegawai di situ dengan anak-anak magang gitu. Jadi lebih sering ngobrol dengan bagian lain juga. Kan aku di keuangan ya. Nah, tapi aku juga kenal sama bapak, ibu yang ada di bagian operasional, yang ada di bagian humas, di SDM-nya gitu. Jadi lebih bisa saling ngobrol satu sama lain aja sih. Jadi lebih fun gitu suasananya. Di Pelni, aku tuh pas magang terlibat dalam berbagai tugas administratif lah ya. Jadi kayak bantu proses penyusunan dokumen cash out dan cash in hariannya, lalu ada juga penyusunan transfer modal kerjanya, lalu menyusun payment vouchernya, ada receipt vouchernya juga. Nah itu semua terintegrasi dalam software yang namanya Oracle. Jadi di sini aku belajar software baru Oracle gitu. Dan itu diajarin sama mentor magang aku gitu. Dan itu aku juga dikasih kesempatan untuk periksa dokumen public service obligation dan juga merangkum catatan bulanan mereka. Itu catatan bulanan Pelni menggunakan Excel gitu. Jadi mereka kan ada transaksi pembelian tiket gitu ya setiap hari dan ada pengeluaran apa-apa aja untuk ABK, anak buah kapal namanya. Nah itu semua tercantum dan itu kayak diliatin satu persatu terus proses lah melalui si Oracle ini, si software baru ini. Jadi lumayan sih seminggu buat belajar Oracle-nya doang gitu. Nah, tadi kan Kak Yuli di Pelni itu kan magang di bagian keuangan. Mungkin aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Kak Yuli kan pernah magang nih di KJA. Nah, kan Kak Yuli juga pernah jadi anak BAK, Badan Audit Kemahasiswaan nih. Nah, kenapa Kak Yuli nggak milih di KAP? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa aku lebih milih KJA daripada KAP? Sebenarnya jawaban simpelnya adalah karena pada saat itu belum rezeki gitu ya untuk berada di KAP, dan juga aku belum ada apply juga di KAP gitu. Jadi masih mencari info dan ternyata kalau misalnya untuk KAP Big Four itu baru buka ketika semester akhir gitu. Jadi kemarin aku memutuskan untuk
ya udah deh, coba di KJ aja karena juga deket. Jadi aku bisa sambil kuliah. Kebetulan waktu itu kuliah hanya ada sisa beberapa matkul aja. Jadi kayak aku bisa sambilin kuliah dan magang. Jadi nggak buang-buang waktu lah, gitu, bisa dibilang pada saat itu. Dan juga ternyata setelah aku berada di dalam gitu menyenangkan karena ilmunya jadi dapet ya. Karena kan kalau misalnya aku ambil audit, aku udah dapet audit nih di BAK. Aku udah dapet banyak ilmu tentang audit di BAK. Aku juga dapat gimana ilmu audit internal di IKA. Aku juga ketika jadi DPIP udah tau lah secara besar gitu gimana sih audit eksternal untuk Ormawa gitu. Jadi itu kan udah tentang audit. Nah pas di KJA ternyata dapat nih gimana sih untuk jasa akuntansi itu sendiri gitu, nggak melulu tentang auditnya gitu. Jadi bisa ngasih perspektif yang lebih luas aja sih. Oke, jadi kalau di KJA tuh aku di KJA di deket sini kan ya, di deket Geraha Estetika di Undip teman-teman. Dan itu tuh tempatnya gak begitu gede, tapi klien mereka lumayan banyak setahu aku dari info yang aku tanya-tanya ke mas mbak pegawai yang ada di sana gitu. Nah selama magang di KJA, aku tuh bertanggung jawab buat nyusun. Jadi ada penyusunan laporan keuangan gitu. Oh ya FYI waktu aku di KJA, kita tuh lumayan banyak anak magangnya. Kan biasa aku tuh magang kayak cuma berdua atau bertiga kayak di Pelni, di BPK. Nah waktu aku di KJA, kita tuh magang berenam. Dan itu posisinya kayak gimana ya, apalagi hari pertama aku anak undip sendirian. Jadi ternyata di situ kita tuh kayak bagi tugas karena di KJA tuh ada KPP-nya juga, ada kantor pelayanan pajak. Jadi satu kantor itu yang punya bapak ibunya, suami istri, yang satu punya KJA, yang ibunya, yang bapaknya punya KPP. Nah aku kerja di KJA-nya gitu, di bagian KJA-nya. Dan aku dapat tugas di KJA-nya untuk menyusun laporan keuangan. Nah jadi di sini aku menyusun laporan keuangan. Abis itu dilakukan analisis laporan keuangan lagi. Terus habis itu ada juga terlibat gitu dalam tugas pemberitahuan ekspor barang, ada namanya PEB. Jadi ada nota pemberitahuan ekspor barang, terus itu harus dicocokin dengan beberapa regulasi yang ditetapkan oleh si KJA ini. Jadi dicek setiap notanya satu persatu kayak gitu. Dan kalau untuk interaksi dengan klien sendiri nggak ada ya. Jadi pekerjaan ini yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan hanya sebatas di pekerjaannya aja gitu. Jadi nggak ada yang langsung ke klien berhubungan gitu sih. Nah, waktu magang di KJA kan Kak Yuli kan masih di BAK juga nih. Nah, itu gimana sih kakak? Apakah bolos JRK? Deg-degan ya pertanyaannya ya, serem banget di absen JRK gini ya, udah setahun jadi alumni. Jadi kemarin aku waktu JRK-nya sengaja ngambil barengan sama kuliah, jadi izinnya bisa satu hari yang sama deh di KJA. Jadi ngomongnya ke pihak KJA ada urusan organisasi gitu. Kan JRK juga cuma sekali seminggu dan cuma 1,5 jam, makanya jangan pada bolos JRK ya. Wah, keren ya perjalanan magang dari Kak Yuli ini yang dari BPK sampai ke KJA. Nah, mungkin aku bakal lanjut ke pertanyaan general ya Kak, untuk meringkas dari pengalaman magang Kak Yuli ini. Jadi aku bakal tanya, kakak itu kayak ada gak sih kayak waktu magang tuh momen yang bikin ngerasa kayak ini tuh dunia kerja banget gitu? Yang bikin aku ngerasa ini tuh dunia kerja banget di KJA sih menurut aku. Karena ilmu akuntansi yang aku pelajarin bener-bener kelihatan banget dituanginnya gitu ketika magang di KJA gitu. Jadi kayak wah kerja tuh kayak gini ya, ternyata capek banget. Karena sebelum-sebelumnya kan mungkin lebih have fun dan juga lebih general karena kan keuangan gitu ya, jadi nggak yang akuntansi banget. Ibaratnya kalau dipelajarin terus-terusan juga bisa kita gitu. Yang penting punya kemauan. Cuma kalau di KJA tuh udah harus ada dasar akuntansinya gitu baru bisa gitu sih. Nah kan tadi kerasa banget ya dunia kerjanya. Jadi kakak habis magang juga kayak mikir ulang lagi gak sih soal dunia kerja gitu setelah magang gitu Kak? Iya ya, setelah magang kayak perspektif aku tentunya tentang dunia kerja jadi lebih kebuka lagi. Terutama buat temen-temen
aku juga yang lagi semester akhir, kayak aku pasti lagi masa-masa overthinking lah ya, mau jadi apa, mau kerja apa dan lain sebagainya gitu. Jadi pas magang tuh aku kayak bener-bener mikir kalau nggak semua hal yang aku pelajarin tuh sama persis dengan praktiknya di dunia kerja gitu loh. Dan juga awalnya aku juga sempat pikir kurang tertarik gitu kalau jadi pegawai di pemerintahan, ibaratnya PNS, karena kerjanya kayaknya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam, ternyata enggak gitu, banyak juga sih hal-hal baru. Dan juga kalau emang kondisinya lebih pengen nyari pekerjaan yang ibaratnya bisa terus-terusan mendukung aja gitu ya, nggak yang ada naik turunnya, kayak enak aja gitu flow-nya, itu sebenarnya lebih bagus untuk ngambil di pemerintahan. Tapi kalau pengen yang ada tantangan, ada gedebak-gedebuknya, terus kayak banyak banget nih masalah-masalah baru yang pengen dihadapi gitu, atau pengen bikin critical thinking yang lebih terbuka lagi, itu nggak apa-apa kalau mau di KAP, di KJA gitu loh. Jadi disesuaikan aja sama kondisinya, itu sih yang aku dapat. Dari lingkungan magang yang paling realistis buat kerja jangka panjang tuh lingkungan yang mana sih Kak? Kalau menurut aku ya, jujur aku nggak tahu. Maksudnya aku nggak bisa jawab banget karena aku mungkin bukan di dunia sekarang, belum masuk ke dunia kerja yang sungguhan gitu ya, bener-bener kerja tuh kayak gimana. Cuma setelah aku melewati masa 3 kali lah ya magang, bisa dibilang dengan pengalaman yang sesedikit itu, mungkin kalau untuk yang lebih realistis dengan income yang lebih terjaga untuk kedepannya jangka panjang, aku lebih merekomendasikan menjadi pegawai BPK sih ya, jujur, karena beban pekerjaannya gitu yang pada saat aku jadi sebagai mahasiswa magang tentunya nggak yang terlalu berat, tapi dengar-dengar dari pegawai-pegawai yang di sana, income yang didapat juga lumayan gitu. Apalagi kalau ada di bagian-bagian tertentu melakukan perjalanan seperti auditorat gitu ya. Tentunya di setiap ini ada tantangan tersendiri sih. Cuma kalau untuk realistis, apalagi untuk wanita-wanita ya yang nantinya ingin kerja sambil mengurus anak gitu, itu banyak banget pegawai BPK ibu-ibu yang sambil jemput anak setelah kerja segala macam itu ada gitu loh. Jadi kalau aku pribadi sih ngerasa lebih aman ya, aku bilang aman dalam lingkungan yang seperti itu gitu. Mungkin udah sesi sharing kita kali ini. Dari Kak Yuli mungkin ada sepatah atau 2 patah kata. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman BAK khususnya Dirkom, Wanda dan teman-teman Dirkom yang lain yang udah mempersiapkan dan memberi aku kesempatan untuk bisa sharing-sharing di sini. Tentunya nggak banyak pengalaman aku yang bisa aku bagikan, tapi semoga bisa ngasih insight baru lah ke teman-teman kayak gitu. Semangat buat teman-teman, cari terus magangnya, jangan bosen karena itu sangat-sangat membantu ya untuk mendapatkan pengalaman, dan juga semangat terus ke depannya apapun yang kalian lakukan. Terima kasih teman-teman BAK. Itu dia cerita di balik layar magang di KJA, BPK, dan Pelni. Ternyata tiap tempat tuh punya gaya kerja dan tantangan sendiri ya. Nah buat teman-teman yang lagi galau pilih tempat magang, semoga podcast kali ini bisa kasih perspektif baru dan wawasan baru ya. Jangan lupa follow podcast Debak biar kamu gak ketinggalan episode-episode berikutnya. See you guys.